Bagaimana cara menghapus trauma dan pandangan buruk atau pandangan negatif tentang orang tua? Karena ortu yang seharusnya menjadi supporter utama bagi anak-anaknya malah menjadi penghambat untuk anaknya. Sehingga saya mendapati masih sulit mengunyah firman bahwa Bapa itu baik. Ya, yang kita harus lakukan adalah yang pertama ya mengampuni dulu orang tua lahiriah kita. Ya, harus kita lepaskan pengampunan. Dan dari situ, nah ini dia pentingnya kita punya seorang bapak rohani. Tujuannya apa? Supaya kalau kita melihat figur bapak lahiriah, gualanya melebihi singa yang sedang lapar. Nah, kita melepaskan pengampunan. Tapi kan kita masih nggak punya figur nih. Nah, saudara bisa menemukan figur yang kau butuhkan dalam diri bapak rohanimu. Gitu saudara ya. Sehingga saudara tidak akan punya kesulitan untuk mempercayai atau menerima kenyataan bahwa Bapa di sorga adalah Bapa yang baik. Kenapa? Saya melihat Bapak rohaniku merepresentasikan keberadaan Bapa di sorga. Gitu saudara ya. Jadi yang pertama, belajar ampuni bapak lahiriahmu, ibu lahiriahmu, dan mulailah belajar membangun komunikasi yang sehat dengan bapak ibu rohani yang ada. Miliki keterhubungan yang sehat, dan dari situ pelan tapi pasti kita akan mulai memiliki adanya image yang baru tentang Bapa di sorga. Karena hubungan kita dengan Bapa rohani terus dibangun, bertumbuh di dalam kebenaran firman ya. Tapi ingat baik-baik, dalam saudara membangun keterhubungan dengan seorang bapak atau ibu rohani, itu tidak boleh dengan sikap hati menuntut. Nah ini dia. Harusnya sebagai bapak rohani ya saya itu diteleponin tiap hari. Loh? Harusnya sebagai ibu rohani ya saya itu harus sering disapa, harus sering dipeluk. Boleh? Ya bukan seperti itu saudara ya. Yang seharusnya saudara lakukan adalah mencoba untuk melihat figur bapak rohani ini sebagai contoh representasi Bapak di sorga. Ya, kalau saudara merasa saya butuh dipeluk bapak rohani, ayo sudah, tinggal kalau selesai ibadah atau kapan ketemu tinggal bilang dong, Bapak rohani pengen peluk boleh enggak? Gitu aja. Nanti pasti dipeluk kok. Atau kalau pengen diusap-usap, ya kepalanya diunyek-unyek gitu. Tinggal ngomong aja, Ibu rohani pengen diunyek-unyek dong. Nah, kita tinggal sodorin kepala, nanti saya unyek-unyek saudara. Gitu kira-kiranya. Tapi prinsipnya adalah belajarlah membangun keterhubungan yang sehat. Keterhubungan yang dekat, yang akrab. Tidak ada batasan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa ngeri nanti kalau ngomong sama bapak rohani nanti jadi mengganggu bapak rohani, nanti saya dikutuk jadi kodok. Enggak ya. Kenapa kok masih punya pikiran gitu? Tidak mau merepotkan bapak rohani. Ya karena bapak lahiriah saya tidak pernah seperti itu. Nah, itu yang harus saudara tanggulangi ya. Itu yang harus saudara buang. Ketika saudara berinteraksi dengan bapak rohani, saudara sedang berinteraksi dengan orang yang mewakili keberadaan Bapa di sorga. Ya, walaupun saya tidak tahu bagaimana dengan orang lain ya, dengan para pendeta lain yang mengaku diri sebagai bapak rohani, saya tidak berani menjamin, tidak tahu. Tapi minimal saya bisa bicara tentang diri saya. Saya akan terus berusaha sebisa mungkin untuk selalu menjadi representasi Bapa di sorga seakurat mungkin. Jadi terus dukung dalam doa supaya saya pun akan selalu akurat merepresentasikan Bapa di sorga.